Oke, selamat siang teman-teman Nitro Racing Media. Kita siang ini lagi ada di Racertis. Selamat siang Mas Eko. Mas Eko ya, namanya Mas Eko. Lahir tahun berapa nih Mas? Waduh, aku tuh sebenarnya udah tua banget, tapi gitu sering malu kalau tanya umur itu. Masa udah tua banget? Iya sih, soalnya itu aku tuh sekarang itu kerja di balap di mana-mana itu jauh sama yang lebih muda. Oh gitu. Pantesan kok. Ya kepala tiga lah. Gitu. Kepala tiga, oh ya masih muda lah Mas. Tapi kan hampir 40. Oh. berarti tiga ke atas gitu ya? Tiga besar lah. Tiga besar. Asli mana nih Mas? Aku asli Salatiga. Asli Salatiga ya. Istri yang di Solo. Oh, jadi ngikut istri ke Solo. Terus Mas Eko suka clothing dari kapan nih? Awal ceritanya gimana kok bisa ada Racertis sekarang ini gimana? Kalau suka clothing sih lama banget lah ya, dari dulu waktu SMA seneng musik underground kan, pang-pangan itu kan kita tuh sering pengen beli bajunya kan gitu kan. Dulu kan susah, terus setelah masuk kuliah mulai banyak clothing lokal yang bagus. Kalau terinspirasinya sih kalau tahu sih itu Uncle 347 dari Bandung itu yang maksudnya dia kan pelopor distro di Bandung. Aku terinspirasi dari situ. Oh, jadi berawal dari anak pang nih dulunya. Anak pang. Era-era pang emo gitu, suka sama clothingnya terus. Oh, aku pernah style emo juga dulu. Style emo ya? Masih ada kayak di Instagram. Oh gitu ya? Celananya ketat, terus pakai sabuk paku itu kan. Terus pakai eyeliner hitam. Enggak sampai situ. Ya. Nanti ditunjukin boleh nggak fotonya? Oh iya. Iya, keluar di sini. Oke, berarti dulunya juga kebetulan anak desain grafis ya? Nah terus dari situ kecintaan sama clothing, aku sekolahnya ya tujuannya sih yang nggak pakai hitung-hitung sama hafal-hafal, jadi maksudnya ke gambar sih. Sama dong kayak aku Mas. Dengan grafis juga? Iya, desain grafis juga. Kebetulan juga dulu nyari kuliah apa nih yang nggak ada hitung-hitungannya. Sama ya? Terus Mas? Nah terus kan terinspirasi dari yang punya uncle kan namanya Denny Darman, sekarang jadi desainer ini apa kayak bangunan arsitek lah ya. Aku terinspirasi dari situ, dia itu juga punya garasi di rumah, bisa bikin jadi clothing yang pada waktu itu mungkin sampai sekarang ya akan dikenang banyak orang juga. Nah aku memberanikan diri bikin clothing dari situ. Aku cuma punya satu laptop, punya ruangan kecil di waktu itu udah menikah ya, di rumah istri saya, di pojokan rumah itu, di situ aku buat pakai desain. Nah, terus setelahnya dibangun kecil di terasnya, dibuat ruangan apa ya kayak workshop kecil lah gitu loh. Yeah. Punya alat screen sablon satu, terus nambah dari awalnya gitu sih. Berarti awalnya dulu single factor nih? Nggak single, sama istri sih jatuhnya. Sama istri ya? Double factor berarti? Double factor. Berarti desain sendiri, ya produksi bareng sama istri awalnya gitu? Produksi sendiri juga, karena kan dari proses sablon itu aku sablon sendiri. Nah ilmu sablon itu aku dapetin dari waktu kuliah, punya teman kuliah yang sering main bareng itu, dia ada tempat produksi sablon di rumah. Dari situ aku belajar ternyata bikin baju itu gampang ya, cuma gini udah jadi. Dari situ aku mulai bikin. Aku pengen bikin baju waktu itu, kalau di Solo itu ada band Samalona, aku bikin sendiri karena pengen beli bajunya kan nggak ada, kayak The Sigit itu nggak bisa kita beli bajunya. Mahal ya? Karena bukan mahal lagi, limited. Jadi dulu kan limited itu memang kan udah nggak ada lagi bener-bener kan. Aku aslinya upload sendiri gitu. Iya. Harga berapaan waktu itu? Apa kalau dulu? Kaos-kaos itu waktu itu? Kalau band dulu itu masih 80-90 sih pada tahun 2008. Kalau sekarang kan 200 ribuan kayak gitu. Berarti dari awal bikin clothingan itu memang udah suka di racing, atau dulu awalnya masih general nih, masih meraba-raba desainnya? Jadi kan kalau waktu itu mungkin anak muda di waktu itu ya, di umuran saya sekarang ya, tua banget jadi. Jadi kan ada yang suka musik, suka motor, terus suka bola kan gitu kan, macam-macam. Nah kita kan karena mungkin pergaulannya yang lumayan luas ya, jadi kan juga suka bola, juga suka musik, juga suka motor, suka balap gitu. Karena memang keseharian itu ada balap, bola, motor, apa terus musik itu setiap hari itu kita temui. Nah akhirnya dari situ mengerucut sih, ternyata
hidup saya itu lebih banyak di motornya karena kakak ipar itu punya bengkel balap liar sih. Gitu. Jadi memang dari awal sukanya ya suka clothing, ya suka desain, ya suka motor gitu ya Mas Eko. Jadi lebih enak sih. Akhirnya ketemu ada ide bikin Racertis ini lebih enak sih. Aku bikin nama itu 3 bulan loh itu. Jadi aku mulai bikin itu Desember 2011. Mikir nama, nulis semua nama yang berhubungan dengan balap. Aku tulis semuanya bulan Februari akhir-akhir itu baru ketemu Racertis. Racer balap tis baju. Aku cari di Haki itu belum ada yang pakai. Berarti ini bisa aku pakai buat merek. Racertis baju yang dipakai untuk balap itu aja sih. Ciri-ciri anak DKV ini. Oh iya, kalau masalah desain gitu aku merhatiin banget sih. Kita harusnya tegak ke kanan, nggak boleh turun ke bawah karena filosofinya ada, warna-warna dipakai gitu. Nah kalau warna aku agak untuk masalah warna Racertis sebenarnya awalnya itu warnanya merah sama biru. Aku suka hal yang agak nyeleneh dari situ. Jadi warna merah itu api, biru itu air dan aku temuin gitu loh. Nah ini kalau hancur-hancur, kalau jadi gitu loh. Dari awalnya gitu sih. Kalau sekarang kan udah warna merah sama kuning stabilo sih. Nah, suka dukanya apa nih? Jadi berprofesi di clothing racing ini suka dukanya apa Mas Eko? Jadi kan kalau dukanya nggak ada sih, karena kan ini kayak gabungan 3 ya, dari hobi, kerja, terus balap juga ya. Dari tiga-tiganya ini aku sukai. Jadi segala hal yang ibaratnya hal-hal sulit yang terjadi dari 3 hal ini ya aku anggap itu bagian dari hobi sih. Jadi nggak ada dukanya ya? Nggak ada dukanya, walaupun mungkin ada ya kalau mau diceritain, ada yang menipu, ada yang kita pernah jatuh juga awal-awal 2019 itu. Semua pegawai di sini udah nggak ada ya, karena ada permasalahan internal ya. Ya itu hal seperti itu sih, ditipu banyak juga pernah, sampai mungkin ratusan juta juga pernah itu aku. Gitu ya. Nah, sukanya? Sukanya apa nih? Sukanya kerja sih, sukanya itu. Kerja ya. Kok kebetulan kerjaannya di bidang yang Mas Eko suka, menghasilkan duit lagi ya. Jadi itu aku tuh yang di otak bawah sadar itu keinget terus itu David Beckham mengatakan seperti ini. Quotes by David Beckham. Jadi dia mengatakan kalau dia itu nggak punya hobi, nggak bisa berhobi. Akhirnya dia menjadikan pekerjaannya sebagai hobi. Nah, seperti itulah. Jadi pekerjaannya sepak bola kan, aku kan desain. Jadi gitu sih, gambar terus. Jadi hobi dijadikan pekerjaan, nggak kayak kerja nih, kayak main-main aja, tapi dapat uang gitu ya. Event balap pertama yang diikuti Racertis apa nih? Dan tahun berapa waktu itu? Event balap dulu malah ini sih, Dayak Racing namanya. Pasti nggak ada yang tahu itu ya. Karena kayaknya itu cuma 3 seri di Semarang. Oh, di Semarang. Itu yang punya Pak Rudi Dayak. Aku terima kasih banget sama Pak Rudi itu. Jadi dia itu yang ibaratnya membuka cakrawala aku tentang balap ya, tentang event balap. Jadi kayaknya itu 3 kali setahun apa 1 kali lagi di tahun baru itu di Semarang, PRPP Semarang. Tahun berapa itu pertama kali? 2012. Jadi awal-awal ya? Kita punya Racertis di sana. Di sana ya ikut eventnya, maksudnya support? Support sih, jatuhnya kita support bajunya, terus kita jualan di acaranya. Kan waktu itu juga belum ada sih clothing racing. Kan yang aku lihat sih banyak kompetitor itu adanya yang mirip dengan saya itu 2014 sih, sama Racertis. Di awal itu. Di situ awal mulanya Racertis ikut event-event balap ya? Iya. Terus kalau yang berpengaruh lagi event Tredi Pronomennya Pak Helmi itu sih. Dia kan ibarat kata itu Pak Helmi itu udah dikatakan bapak promotor balap Indonesia dia itu. Jadi 2013 aku mulai ikut. Nah 2014 itu memang menjadi yang Racertis itu memang kayaknya itu udah jadi titiknya kita menjadi nasional itu, menjadi ibaratnya kalau dikata sombongnya kita besar lah gitu loh, kita berani sombong di jalan. Besar lah. Gak bahaya, besar nih. Nah itu promosinya gimana itu Mas? Waktu itu kan belum ada kalau promosi itu unik juga. Jadi aku tuh sebenarnya juga asal-asalan waktu itu awal bikin Racertis. Aku bikin komunitas balap
Di Facebook, aku Malah bukan bikin orang komunitas komunitas. di Facebook, Aku ya? bukan orang komunitas ya. Aku nggak yang bergaul dengan komunitas AB. Sebenarnya aku cuma senang nonton balap liar di wilayah-wilayah sini, Solo sini kan banyak tempat. Nah, aku bikin lah komunitas balap liar Solo di Facebook. Nanti ternyata banyak yang ikut. Salatiga, terus Jogja, Semarang. Aku bikin asal. Nah, banyak yang ikut. Nah, dari situ aku postingin baju-bajunya, pre-order. Oh, dari Facebook berarti ya awalnya ya. Oke, lanjut Mas. Apa lanjut? Berarti apa? yang dari awalnya cuman berdua nih sama istri. Sampai sekarang ada berapa ini timnya Racertis? Kalau tim intinya sih 10. Kalau untuk produksi kan sendiri ya, mungkin di bagian konversi, bagian sablon itu beda sendiri. Printing itu beda sendiri. Berarti ada tim desain sekarang lengkap ya, tim desain, tim produksi. TikTok macam-macam sih. Oh, ada konten kreatornya sendiri juga ya. Wah, keren, gede banget berarti sekarang. Iya, enggak sih. Yo, katanya tadi gede banget. Namanya aja gede sih. Badannya kecil. Oke. Terus udah pernah dapat orderan sampai ke luar negeri nggak Racertis? Kalau itu aku ada cerita lumayan ini sih. Waktu aku masih ngadmin sendiri tahun 2012-13 itu, aku pertama bikin kaos itu kan Doa Ibu. Itu kalau aku buka Facebook itu masih ada sih chattingannya. Orang Jerman pengen beli Doa Ibu. Doa Ibu tuh Doa gimana? Ibu sepanjang 201 meter. Itu kan awal-awalnya kita bikin baju kan tulisannya itu racing itu kejam macam-macam lah, kata-kata lah, kaos kata-kata yang racing banget lah. Nah itu, Bojomuring tetap racing itu ada, walaupun istri marah-marah. Yang kayak di belakangnya truk-truk itu. Kata-katanya. Nah, aku tuh cari ide dulu dari situ. Truk itu aku pas fotoin. Ini harus disensor ya. Kalau Kak Seto denger bahaya ini. Terus lanjut Mas. Dari Facebook itu, aku kan bingung mau translate, akhirnya Google Translate bisa beli gitu-gitu, akhirnya diproses kan. Akhirnya itu. Kalau sekarang di akhir-akhir ini banyak juga sih dari Taiwan, dari Malaysia, dari terus Korea, Jepang ada, terus itu apa ya, wilayah-wilayah Asia Tenggara selain Thailand kayaknya itu banyak yang beli juga. Itu orang Indonesia yang tinggal di sana yang pesen atau memang kebanyakan gitu sih. Kebanyakan bahkan gitu ya? WNI, cuma kalau kemarin tuh dari Filipina itu agak ragu sih kayaknya, karena dia beli Abakura ya, mungkin karena baju Abakura udah sering main di Malaysia sama Thailand, jadi kan orang ada fan kecil lah di sana ya. Karena juga ini kita terbantu karena sekarang itu ada pengiriman murah sih ke sana. Apa lupa aku namanya. Jadi misalkan ke Malaysia itu cuma 75.000 gitu kan, terjangkau. Murah banget. Murah banget. Dengar-dengar katanya kaosnya Abakura yang paling laris ya. Tahun ini paling laris Tahun Abakura. Ini dalam kok bisa itu? Kok bisa Abakura yang paling laris itu gimana? Nah itu kan kita itu desainnya sebenarnya kan niru ya, kita nggak apa ya, plagiat ya, nggak plagiat, nggak niru apa ya, terinspirasi lah bahasanya. Itu kan kayak baju-baju hype itu ya, high end itu ya, kayak namanya Balenciaga macam-macam yang dari lengan sampai lengan itu ya. Dari situ kita bikin, itu kan belum ada yang, mungkin belum ada yang bikin juga sebelumnya, clothing lokal lah kita bikin. Nah desain yang original, bukan original lah, yang out of the box kali ya, yang enggak pada umumnya. Terus Abakura juga lagi viral-viralnya, kalau boleh sombong Racertis dengan clothing yang keren gitu kan. Keren. Nggak besar loh tapi keren loh ini. Akhirnya kan kayak ketemu jodoh sih gitu, jadi lancar lah. Lancar ya, kayak gitu. Oke, jadi so far prestasi yang paling membanggakan buat Mas Eko di Racertis ini apa? Kalau prestasi sih kita itu lebih ke support event balap sih. Support event ya? Ya kita ke total ke situ sih, sama support komunitas-komunitas. Jadi lebih ke sini. Jadi apapun proposal event motor balap yang masuk ke sini itu aku pasti usahain untuk selalu bisa support. Kalau tim balap kita memang aku nggak bikin sih, motor juga nggak bikin karena untuk menjaga salah satu dan yang lainnya sih. Kalau kita kita bikin motor berkompetisi dengan yang lain itu kayaknya nggak ini sih.
Berarti lebih ke support event sama komunitas ya. Event betul. Yang paling besar. Ya sekarang sih kalau mau trendy promo sih paling besar. Kalau sekarang ya alhamdulillah ini IDW ini menurut saya udah jadi paling besar sih, walaupun kita nggak bertujuan mengecilkan yang lain ya. Itu IDW itu yang paling keren sih saat ini. Kalau komunitas apa nih? Kalau kan lebih ke 2 tak sih. Kita pada saat ini 2 tak, mungkin ke depan kayak MX kemarin kita juga sering support juga acara motor-motor. Ya seperti itulah, CB macam-macam lah. Nah, ini selain di dunia clothing nih Mas Eko, ada impian apa nih selain itu? Mungkin mau buka warung kopi atau warmindo. Ada impian apa nih yang sebenarnya itu kepengen, cuman masih belum terlaksana lah. Oh gitu ya, agak sulit sih gitu ya. Harus mikir dulu sih. Harus mikir dulu. Atau memang sudah cinta mati sama clothing? Oh, kalau aku sih seperti itu tipeku ya. Jadi ibarat kata itu aku nggak bisa bagi fokus sih. Jadi kalau aku itu berlawanan dengan yang prinsip ini. Kita lebih baik usaha kecil banyak daripada satu gede. Aku kayaknya bertentangan dengan itu karena pada dasarnya aku nggak bisa membagi fokus sih. Jadi fokus satu ya ini, kalau membagi fokus yang lain aku harus benar-benar ninggalin ini untuk fokus ke yang satunya gitu. Jadi aku belum terpikirkan sih. Wah, ini berarti Resertis bakalan sampai ke generasi Mas Eko ini. Harusnya gitu sih, karena ibaratnya yang aku kagum, yang aku fanin ya, itu si Uncle itu sampai sekarang juga masih sih. Jadi dia dari tahun 96 sampai sekarang juga masih aja sih. Ya itu impiannya Mas Eko juga ya, pengen kayak gitu. Ini tuh sampai lama lah, jangka waktu panjang gitu ya. Terus terakhir nih, cepet banget ya? Cepet ya? Oke. Kalau gitu visi misi Mas Eko di Resertis ini apa? Memajukan Indonesia menjadi lebih baik. Nomor 1. Kalau Resertis sih aku tuh pengennya harapanku itu bisa kayak Stussy atau fan kayak gitu sih. Jadi orang tahu streetwear itu ya Stussy. Orang pakai Stussy itu berarti dia paham streetwear gitu loh. Pakai fan ya berarti anak skate atau musik kan gitulah. Sudah tapi ya? Sebenarnya kayaknya udah sih, cuma karena masih pengen tak ini sih. Lebih ke situ sih. Jadi diperdalam lagi sih. Tapi tetap di ranah Indonesia, apa sebenarnya kepikiran pengen nih bisa collab sama artis luar negeri gitu? Atau sebenarnya pengen sih kayak gitu, cuma ada kuat kayak gini, kalau rencana kita ceritakan sama orang lain cenderung nggak jadi. Oh iya. Jadi aku nggak berani mengatakan sesuatu. Kasih pesan-pesan dong buat anak-anak muda yang mau membuat bisnis kayak Mas Eko gini. Apa pesan-pesannya? Kayaknya nggak usah kasih pesan sih. Apa? Karena udah banyak banget sekarang yang bikin kayak aku itu udah banyak banget. Tapi kan pasti banyak, tadi kan suka dukanya kan pasti juga banyak toh. Oh, kalau pesannya lebih ke sini aja sih. Perbanyak referensi kayaknya. Kita sebagai sama desainer ya. Kita tuh sebenarnya harus banyak referensi yang utama itu dalam bikin desain. Kenapa kita perlu banyak referensi? Kalau kita kekurangan referensi, kita merasa original tapi ternyata niru. Kita merasa ini yang paling bagus ternyata biasa-biasa aja. Ini yang paling eksis ternyata karena pengalaman kita kurang, referensi kita kurang. Jadi ini kita anggap ini paling eksis ternyata itu mengganggu gitu loh. Desain itu mengganggu kayak gitu sih. Jadi kalau ya pesannya cuma itu sih. Sering berjalannya waktu gitulah ya. Nanti akan bagus-bagus sendiri. Lebih ke ini sih. Cari referensi yang banyak dulu baru bikin. Ibaratnya ibaratnya kalau mau bikin kayak brand kayak Resertis kan, carilah referensi sebanyak-banyaknya, pengalaman di dunia clothing yang banyak-banyak. Ini karakter brand ini seperti ini, kita bikinnya seperti ini gitu. Jadi akan punya patokan, dia akan punya karakter. Kalau enggak kan cuma niru jatuhnya. Oke. Oh ya, ini kalau mau beli baju Abakura ini mungkin sampai 2 tahun lagi akan kita ready-kan kalau masih ada yang mau beli ya. Iya, Karena pada dasarnya kita butuh uang.
Kalau enggak gimana bisa gajiannya nih guys? Gimana mau memajukan Indonesia ini? Oh ya Mas Eko, selain baju nih, selain kaos, Resortis ini produksi apa lagi nih? Ini di sini ada helm udah, terus apa lagi? Iya sih, sebelum pandemi sebenarnya kita itu punya kayak apa ya, develop program ya, pengembangan produk ya. Jadi yang bulan ini belum ada apa, kita pasti tambahin paling nggak satu sih dalam 3 bulan itu harus ada satu produk yang belum pernah kita bikin. Pada awalnya itu kita pernah bikin cincin, bikin kalung, bikin bantal, bahkan sebelum pandemi kita bikin masker, itu adalah bagian dari develop itu. Inovasi terus ya? Harus ada, cuma karena termakan pandemi ya, kita semua orang mungkin merasakan memang kesulitan di waktu itu. Jadi kan kalau develop produk baru itu kan kita harus mengeluarkan biaya dan effort yang lebih ya. Jadi timnya itu juga agak kesulitan waktu itu untuk menjalankan itu. Jadi ya banyak sih, jadi kalau sekarang udah ada banyak helm, sepatu itu udah jadi produk reguler kita sih. Helm, sepatu, tas juga ya Mas? Kalau tas, topi, sendal itu mah ada semua, celana itu ada semua sih. Tadi di bawah waktu datang saya lihat ada karpet juga sih, lucu sih karpetnya. Iya, itu dijual juga nggak? Dulunya sih. Dulunya, sekarang udah nggak? Karena mahal sih. Oh mahal ya? Kalau kursi pernah, kursi pernah ya? Kursi lipat pedok itu. Kursi pedok. Ini di harga berapa ini Mas? Helmnya lucu sih. 350. 350 ya? Dipakai? ini paling viral loh ini. Paling viral? Aku sebenarnya ragu dulu diajak collab sama ini, kan kolaborasi sama Helm Marzano sih. Produk helm dari Tangerang kalau nggak salah. Aku suruh desain, nah terus mereka produksi, aku suruh desain, terus aku disuruh jualin. Nah aku bikin desain lah ini, aku sebenarnya ragu ini bakalan diterima nggak, menurutku norak sih. Cuma pada akhirnya, padahal keren loh ya. Ini diterima banget sama customer gitu loh. Terus aku bikin satu lagi yang lebih simple ini. Oh yang hitam ya? Tapi malah lebih diterima yang ini sih. Kadang unik sih pasar kayak gitu. Kita siapin desain yang menurut kita bagus, tapi ternyata di pasar menentukan yang lain. Ya itu dilemanya desainer. Dilemanya desainer kayak gitu. Kita bikin yang, kalau aku ya Mas ya, ceritaku ya, bikinin logo. Oke, aku bikinin yang aku suka satu, sama yang aku nggak suka, yang jelek, yang asal-asalan. Harapannya supaya yang bagus nih yang diterima. Yang jelek dong yang diterima. Gimana tuh? Males banget bikin filosofinya. Iya. Nah tadi kan Mas Eko sempat nyinggung pandemi. Boleh cerita nggak gimana sih kemarin survive waktu pandemi itu? Sekarang malah jadi besar banget kayak gini. Kalau pandemi kemarin sih gini sih, karena di 2019 itu kita juga lumayan ya waktu itu. Bahkan mungkin agak kewalahan kita dalam produksi kita kewalahan untuk memenuhi supply and demand gitu ya, permintaan dan kebutuhan. Nah, permintaan pasar itu kita kewalahan di waktu itu. Jadi ketika ada pandemi mungkin penurunan kita itu sampai 70% ya, tapi dalam arti penurunan 70% nggak terlalu berpengaruh sih dalam ini, karena selama pandemi itu produksi kita juga cuma libur 1 kali, jadi tetap kita bisa jalan terus. Tetap survive ya? Tetap survive ya, cuma untuk menjalankan yang develop produk-produk baru itu yang kita nggak bisa jalankan pada waktu itu. Tapi orderan kaos-kaos itu tetap tinggi ya Mas ya waktu pandemi? Kalau pandemi itu cuma perubahan ini dari perubahan. Kalau di sebelum pandemi itu kita fokus ke produk ya, jadi setiap 2 minggu sekali itu kita keluarin fall. Ada banyak desain yang keluar dalam setiap 2 minggu sekali, kalau sekarang kan 1 bulan. Nah setelah pandemi itu kan nggak ada ini pergerakan produk baru, itu nggak bisa, memang kita nggak bisa bergerak di situ. Akhirnya kita menerima custom, jadi kayak orderan dari bengkel, dari komunitas wisata, komunitas motor, bahkan dari sekolahan, dari kayak apa itu, supporter bola juga ada kayak gitu-gitu. Berarti sebelumnya nggak terima custom? Karena udah nggak bisa, tempat produksi kita udah penuh untuk memenuhi, bahkan kurang untuk memenuhi produk Resortis sendiri gitu. Oke, tadi kan Mas Eko sempat nyinggung awal-awal bikin desain Resortis itu juga terinspirasi dari tulisan-tulisan di belakang truk itu, ya kan? Ya. Kalau sekarang inspirasinya dari mana sih? Cara dapetin idenya
Oh gitu ya. Referensinya, iya. Jadi kan aku mulai perubahan itu 2015. Itu aku mulai ke arah yang lebih universal ya, lebih ke umum ya. Jadi lebih nggak yang kalau racing kan dalam tanda kutipnya itu norak ya, bajunya itu pasti norak-norak ya. Iya. Kita lebih ke simple 2015. Nah kita jalan beberapa tahun, baru mungkin 2022 kemarin itu kita lebih ke ini lagi. Kita adain lomba desain macam-macam supaya desain kita itu lebih beragam. Kemarin kan lebih simple ya, lebih sederhana lah. Itu kesininya karena kan mungkin kita sama orang desain ya, bikin desain simple itu kadang sulit kalau kita terbiasa kayak jadi mudah, nggak ada tantangan ya, cuma tulisan font resertis cuma gitu, nggak ada tantangan banget. Akhirnya kita kembangin sekarang lebih ke desain-desain yang etnik gitu, kayak gambar wayang kayak di Trajaya ini ya. Nah lebih ke situ, kayak yang aku pakai ini kayak misalkan itu kan terinspirasi dari GWK itu, Garuda Wisnu Kencana itu. Terus kemarin ada Solo kan punya maskotnya itu Raja Molo itu yang hidungnya merah itu aku juga macet. Tantangan desainnya itu kita lebih berpikir lagi gitu loh, nggak yang gitu-gitu terus. Iya. Jadi sekarang lebih ke desain apa nih yang Indonesia banget gitu ya. Aku lebih ke situ sekarang. Walaupun yang simple tetap ada etnik aku naik. Culture tetap pakai. Nah itu waktu bikin desain yang culture Indonesia itu respon dari orang-orang gimana nih Mas? Bagus banget sih. Bagus banget malah ya. Makanya aku terusin sih, karena berarti mungkin mereka selain apresiasi ke racing juga ke budaya gitu. Jadi malah mencangkup dua hal nih ya, racing dan budaya Indonesia sekaligus gitu. Ya, Oke, Mas Eko, thank you banget buat waktunya. Wawancaranya seru banget nih. Nah, nanti kapan-kapan kita main lagi ke sini. Oke. Room tour mungkin Main part apa kedua. Oke, teman-teman, kita dapat 2 produk nih dari Mas Eko. Kita mau kasih giveaway buat kalian yang bisa jawab pertanyaan. Ada 2 pemenang berarti ya Mas Eko ya. Oke. Ada kaos Abakura nih yang paling laris selama setahun ini ya. Oh, 5 bulan kali ya. Oh, 5 bulan. 5.000 itu Selama 5 bulan ini paling laris ini. Dan kita nggak tahu nih kapan Resertis bakalan discontinue. Jadi jawab pertanyaannya yang benar bakalan dapat kaos Abakura sama sepatu Resertis ini. Wah, keren banget. Mantap. Oke, makasih banget Mas Eko buat wawancaranya. Oke. Jangan lupa subscribe dan tonton video selanjutnya.